Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam sumela sabi wa dzurriyyati wa tamma syadda salihin jalan katul muqarrabin husan ila mu'alif hadzal kitab Hasim Asari sumakullah sallallahu husan laga nau madina jatina sallallahu syamma syaihina husan ila ma'hadina asqiya malang talabidi wa asati walid lillahi ta'ala laumul fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Bismillahirrahmanirrahim. Kita masih melanjutkan tentang tanda-tanda indikator yang menunjukkan dekatnya kiamat. Wa minha halaman 28. Wa minha termasuk tanda-tanda kiamat. La takumu tidak akan terjadi apa saatu kiamat hatta tutakhodu hatta takhoda hingga diambil apa al masajidu masjid konatiro ing kantor. Sampai segitunya ya Nabi mengasih ke kita. Nanti akhir zaman masjid itu akan menjadi kantor. Artinya masjid itu hanya simbolnya saja, tapi tidak banyak dilakukan. Beberapa waktu yang kemarin yang kemudian memunculkan banyak kritik di zaman Pak Harto, banyak masjid dibangun tapi masjidnya buka hanya waktu sholat. Banyak tuh sekarang masjid hanya buka waktu sholat, sehingga kalau nggak sholat dikunci, mungkin dengan alasan tertentu tuh. Kalau di sini Nabi mengatakan nanti menjelang akhir zaman masjid itu akan menjadi kantor-kantor. Satu, walai yusjadu, lan tidak dipakai untuk sujud. Walai yusjadu lan ora disujudi sapa Allah fiha ing dalam masjid. Masjid hanya sebagai simbol, sebagai kantor yang di situ tidak dilakukan untuk ibadah. Itu satu indikatornya yang disebutkan hadis ini. Yang kedua, wahatta yab asa, lan sehingga ngutus sapa al-hulamu, memerintahkan, mengutus sapa al-hulamu anak kecil asyaikha ing orang tua, baridan sebagai tukang pos. Baridan itu tukang antar, bahasa kita apa? Gojek ya. Nah, gitulah. Jangan-jangan sekarang udah anak kecil justru yang jadi tukang posnya orang tua, sing pesen makanan anak-anak. Kayaknya sekarang mulai muncul. Coba Nabi mengatakan tanda kedua adalah anak-anak memerintahkan orang tua sebagai pengantar barang. Sekarang muncul. Coba kalau dulu di Jombang ada tuh anak kecil sekolah naik beca. Yang ngarep medingkrang anak cilike, sing tuwek ini bekerja keras. Anak kecil memerintahkan orang tua sebagai pengantar barang. Barid itu pengantar barang. Bisa kita maknakan begitu. Bainal ufuka ini antaranya dua wilayah. Itu indikator kedua. Saya nggak tahu apakah termasuk gaya-gaya sekarang, pekerjaan kayak apa itu Grab, kayak yang kemudian kita yang menikmati kayak adik aski ngopi ya, betul gue jaluk itu kayak masuk ini. Kalau masuk ini kayak kiamat udah makin dekat, padahal Anda belum menikah. Masa wis kiamat duluan. Nah, dua indikatornya. Yang ketiga, wahatta yablugha, sehingga terjadi datang sapa atajiru, orang pedagang. Banal ufuka ini antarane dua wilayah, tetapi falayat jidu, tidak nemu ribhan ing keuntungan. Yang ketiga kata Nabi, banyak pedagang itu antar wilayah, antar daerah, tetapi tidak banyak mendapatkan keuntungan. Saya nggak tahu apa model jual beli online ini kan luar biasa toh. Itu kan jual beli antar daerah, antar provinsi. Kadang siapa kemarin
Yang Ustadz pernah beli ini kan, apa ini? Mikrofon yang dulu, yang kita pakai ngaji di aula dulu itu ternyata dikirim langsung dari Cina, tidak dari Indonesia. Coba ongkosnya hanya berapa, barangnya berapa. Nabi mengatakan nanti akhir zaman banyak pedagang itu antar wilayah, antar daerah, sampai bahasa Kanjeng Nabi kan bainal ufuka ini antar daerah. Tetapi Nabi mengatakan falaya jidubrihan, tetapi tidak mendapatkan keuntungan yang banyak. Anda bisa lihat, coba kalau kita beli online itu gratis ongkir. Terus itu margin untungannya berapa? Lah barangnya cuma beli 20.000. Berarti kan marginnya sangat kecil. Jangan-jangan begini termasukan itu. Banyak pedagang yang melakukan perdagangan antar daerah, tapi falayat jitu ribhan, tidak mendapatkan keuntungan yang banyak. Rawahu atau broni. Wahwa, kata Mbah Hasim begini, wahwa utai hadis ini iku kinayatun, simbol. Kalau Mbah Hasim memanakan hadis ini tidak bisa dimanakan secara tekstual, tapi ini hanya simbol dari Nabi. Simbol apa? An adamiruh bati, saking tidak adanya senang, rasa senang fi sholati. Berarti sholat itu menjadi sesuatu yang mahal, sehingga kemudian disimbolkan masjid itu hanya jadi kantor, masjid itu tidak digunakan tempat ibadah. Wa adami tauqiris saghiri, lan tidak adanya oleh mengagungkan anak kecil al-kabiro ing orang tua. Ini juga simbol bahwa hubungan orang tua dan anak-anak tidak lagi saling menghormati. Wa adamil barokati, lan hilangnya barokah fitijaroti dalam dagangan. Li ghalabatil kadhibi, krana banyaknya dusta wal ghosi, lan penipuan ala tijaroti ngatasi dagangan. Wa minha, itu tanda kiamat. Kita lanjutkan. Wa minha, lan termasuk tanda kiamat, yakti bakal datang ala nasi ngatasi manusa apa zamanun, waktu himatum kang utawi tujuane nas iku butunuhum, perutnya. Kata Nabi, nanti tanda-tanda kiamat yang lain adalah salah satu tujuan manusia hidup adalah untuk makan. Kalau bahasa kita, jangan-jangan sama dengan kita. Lapo mbak kuliah? Biar kerja, Ustaz. Kira-kira podo. Jadi kita kuliah, kita mondok, kita belajar, itu bukan untuk mencari ilmu, tapi semata-mata untuk cari pekerjaan. Nabi mengatakan, himatuhum butunuhum, tujuan hidup mereka adalah soal perut, makanan. Wasarofuhum, utai orang yang disebut mulia di antara nas, iku mata'uhum, yaitu hartanya. Orang mulia itu bukan karena alimnya, tetapi karena kaya. Kalau kaya ya mulia. Karena itulah kemudian kita sering melihat orang itu hebat. Wah, mbak itu loh, Ustaz, sukses. Apa kok sukses? Itu kemarin pas datang reuni mobilnya bagus banget. Suksesnya orang dilihat pada hartanya. Wa kiblatuhum, utai arah pikirannya, kiblatnya, iku nisa'uhum, perempuan, laki-laki yang disebut sukses itu kalau istrinya lebih dari satu. Kemarin yang ada orang yang mau mondok datang, suaminya nelpon, soalnya nggak ikut nganterin. Dia bilang, Ustaz ngapunten, saya nggak bisa sowan sendiri, yang sowan istri saya, itu istri kedua saya. Ternyata yang mondok bukan anaknya, malah ibunya itu yang mau mondok, istri keduanya. Jadi orang lain sukses, ada sekarang udah muncul toh, orang sukses itu bukan kok ilmunya, tapi kalau istrinya lebih dari satu, itu sukses. Atau kalau Anda perempuan apa? Wah hebat loh mbak, apa anaknya wakai. Perempuan, kalau Anda reuni apa yang ditanyakan? Anakmu piro mbak?
Kalau nggak anaknya, putune. Kiblatuhum nisa'uhum, orientasinya itu perempuan. Wadinuhum, utai agamane mereka iku dirhamuhum, uangnya. Wadinanuruhum, lan dinarnya. Jadi kekayaan. Ulaika, utai mereka iku syarrul kholiki, seburuk-buruknya makhluk. La khalaqa, kang tidak akan mendapatkan bagian lahu maring mereka indallahi, mereka tidak akan mendapatkan sesuatu yang manfaat di sisi Tuhan. Oke, itu yang hadis kedua. Hadis yang selanjutnya, wa minha iku la tadhabu, tidak akan hilang apa al ayamu, hari-hari, walayali, lan malam, artinya tidak akan hilang, tidak akan datang kiamat, hatta yahlako, sehingga menjadi basi, menjadi usang apa al-Qur'anu Qur'an fi suduri qaumin, ing dalam hati orang-orang, min hadil umati, saking umat ini. Kata Nabi, salah satu indikator kiamat lagi adalah Al-Qur'an menjadi sesuatu yang tidak dihargai. Mereka lebih menghargai bacaan lain daripada Al-Qur'an. Di agama lain itu sudah terjadi. Kalau Anda di barat, Injil itu sudah tidak dianggap sebagai sumber pengetahuan. Itu kan? Kitab suci kan bagi orang-orang di barat bukan sebagai sumber pengetahuan. Karena sumber pengetahuan menurut mereka yang diakui hanya dua, yaitu rasio atau data empirik. Yang tidak bisa dibuktikan empirik atau tidak dilihat secara nalar, maka tidak. Sehingga Injil dan Bible itu tidak menjadi sumber pengetahuan. Jangan-jangan nanti akhir zaman, Quran pun tidak akan dianggap sebagai rujukan. Nabi mengatakan, nanti Quran itu akan menjadi barang usang, sesuatu yang tidak dihargai. Kama yahlako, kaya oleh jadi usang, apa asyabu pakaian, kayak pakaian yang kita yang nggak dipakai kemudian ngeledak ning ngisor gazebo. Kayaknya di bawah gazebo itu masih ada ya pakaiannya santri zaman bahula yang jatuh di jemuran nggak diambil. Kayaknya masih ada. Dulu mau dibawa Pak Tukang. Kok ini gazebo belakang yang sana itu sak kresek sandal. Yang kemarin saya suruh bawa Pak Tukang. Kalau yang cocok untuk cucunya Pak atau untuk istrinya, bawa aja. Karena kayak barang-barang usang. Wayakunu lan ono pemah barang siwahu, ini lebih jelas Nabi mengatakan. Wayakunu lan ono pemah barang siwahu kang selain Al-Qur'an iku ajaba, lebih menakjubkan lahu maring kaum. Mereka justru lebih takjub kepada teori terhadap pengetahuan yang lain selain Al-Qur'an. Wayakunu, nah kalau sudah begitu apa yang terjadi selanjutnya? Wayakunu lan ono apa amruhum, perkarane kaum ikut tomaan, menjadi tamak. Kullahu, yang jadi sifatnya menjadi tamak. Layu kholitohu, yang tidak menyampuri hu ing amrohum apa khaufun, rasa khawatir an qassara, yang terjadi sembrono fi haqqillah ta'ala. Mereka kemudian tidak ada lagi perasaan takwa dan takut kepada Allah. Mana tahu utawi menginginkan hu ing ma apa nafsu hu ing man apa nafsu awak dhewe neman al amani ing keinginan wa tajawaza lan to ngliwati ilama barang naha yang melarang sapa Allahu anu saking ma. Waqala lan ngucap sapa man arju mengharap sapa ingsun antajawaza yen to mengampuni sapa Allah ani saking ingsun. Ini ada perilaku-perilaku yang oleh Nabi diprediksikan begitu. Nanti akhir zaman orang itu menjadi lebih sembrono untuk melakukan sesuatu yang dilarang. Sekarang udah muncul belum? Alah cuma gitu aja. Kita Mbak ngerasani nggak boleh loh ya.
cuma sedikit Ustaz, nanti wudhu juga habis. Ada nggak perasaan gitu? Nabi mengatakan akhir zaman nanti orang itu akan menjadi lebih sembrono. Jadi ketika mereka melewati batas, nanti Tuhan juga akan mengampuni kita. Orang-orang yang kemudian sikap, perilaku yang memudahkan menjadi sembrono. Itu salah satu tanda kiamat. Wa minha lan termasuk tanda kiamat yadrusu menjadi rusak apa al-islamu Islam kama yadrusu dadi rusak apa wahsusaubi bentuk pakaian. Islam makin lama makin tidak karuan. Koyok barang usang, Quran kayak barang usang. Islam juga akan menjadi rusak hatta layudri sehingga tidak bisa diketahui apa ma barang siamun utawi persoalan puasa wala salatun lan tidak persoalan salat wala nusukun lan umroh wala sedekatun, sehingga sampai karena Islam itu menjadi sesuatu yang diawali kemarin masih ingat Nabi mengatakan nanti Islam itu akan menjadi kepedulian kita tentang Islam menjadi rendah. Sehingga Islam itu menjadi agama yang privat. Apa privat itu? Ini urusan pribadi. Kita sering tahu, ojo ganggu. Ini agama itu urusan pribadi. Setelah begitu maka pengetahuan agama makin tersingkir. Sehingga Nabi mengatakan nanti banyak orang akhir zaman itu sholat itu apa? Nggak paham. Islam tapi sholat nggak paham. Haji itu apa? Nggak paham. Sedekah juga nggak tahu. Wayabqa lan menjadi tetap apa tawaifun golongan minanasi kang saking manusa sapa asyaihu orang tua, al kabiru yang tua, wal ajuzu yang lemah, al kabiratu tegese lemah banget, wayakulu. Kemudian orang-orang tuanya akan mengatakan biyen pernah loh kita diajari syahadat. Dulu kita pernah loh. Kayak sebagian kita, Ustadz saya dulu pernah loh belajar, tetapi hanya pernah saja, tetapi tidak muncul di dalam perilaku. Wa yaquluna lan ngucap sapa mereka adrokna nemu sapa kita abaana ing bapak kita ala hadil kalimati ing atase kalimat ini la ilaha illallah. Fa nahnu utai kita iku nakulu. Kata orang-orang, kayaknya dulu kita loh pernah diajari la ilaha illallah. Tapi kemudian hanya itu. Saya kira kita tidak sekarang. Semoga masih jauh kiamatnya. Wa minha yang pasti, ini lebih jelas hadisnya. La takumu tidak terjadi apa asatu kiamat hatta layu kola sehingga tidak diucapkan fil ardi ing dalam bumi apa la ilaha illallah. Kalau hadis ini jelas. Nanti akhir zaman kiamat itu tidak akan terjadi sampai tidak ada seorang pun di antara kita yang bisa mengucap la ilaha illallah. Sehingga kabeh jadi kafir. Kabeh tidak beriman maksudnya. Tapi sekarang kan si akeh to wong istighosah masih banyak, maca Quran, hataman masih banyak. Insyaallah cik suwe. Kalau satu generasi, dua generasi kayaknya cik anak-anak kita cik urung kiamat lah insyaallah. Cucu kita mungkin juga. Pokoknya selama kita masih enek sing mengucapkan la ilaha illallah, insyaallah cik awet. Wa minha termasuk kiamat tandane latakumu tidak akan terjadi apa asaatu kiamat hatayat huro sehingga tampak apa al fuhsu perilaku keji, zina itu fahsun, fuhsu itu perilaku yang sangat tidak baik. Kemarin Nabi mengatakan nanti akhir zaman orang itu melakukan hubungan seks di jalanan biasa. Itu kan Nabi mengatakan. Sekarang biasa. Anda bisa lihat laki-laki perempuan gandengan, rangkulan, mungkin ciuman juga. Biasa toh yang dalan. Bahkan kemudian menjadi bangga karena merasa itu ujubnya. Sing malu malah koncone. Kita yang lewat itu sungkan. Karena podo mojo dewe-dewe layak hari tertentu. Wal bukhlu
lan pelit. Sikap perilaku jahat dan pelit itu menjadi sesuatu yang biasa. Wa yuhawwanu lan diarani khianat sapa al-aminu, orang yang bisa dipercaya, orang baik dianggap buruk. Sebaliknya wayu tumina lan dipercaya sapa al-khainu, orang yang khianat. Wa tahlaka lan jadi rusak sapa al-wuulu, orang-orang yang mulia. Wa tadhuru lan menjadi tampak apa tahawutu, orang-orang yang tidak baik. Ini kan sebetulnya seperti yang kemarin Ustaz sampaikan, kalau kita belajar sosiologi, di dalam sosiologi itu dikatakan perilaku baik, nilai baik, tapi kalau tidak menjadi budaya, maka akan disebut dianggap sebagai perilaku yang enggak baik. Sebaliknya, perilaku yang tidak baik, kalau dia menjadi budaya, akan dianggap sebagai kebiasaan yang baik. Yang sering Ustaz sampaikan, pacaran itu sebetulnya enggak baik. Tapi karena menjadi budaya, menjadi sesuatu yang wajar. Yang enggak punya pacar, dianggap aneh. Iki sama semester berapa, Mbak? Masuk kok? Semester 7 kok urung punya sesuatu. Akhirnya, tapi sama waras ya, Mbak? Sehat ya? Sehingga yang enggak punya pacar dianggap tidak sehat. Kenapa? Karena tradisi tadi. Ternyata Nabi mengatakan begitu. Faqalu, kemudian mengucap sahabat, ya Rasul, wa ma tahawutu. Tahawut itu apa tadi? Yang muncul adalah tahawut, yang rusak adalah al-wa'ul. Wal wa'ulu lan wa'ul. Kala ngendika sapa Nabi, al-wa'ulu tai wa'ul iku wujuhin nasi. Gitu arai manusa wa asyrafuhum. Wa'ul itu artinya orang-orang terhormat, orang-orang yang baik itu dianggap menjadi buruk. Wa tahawutu utai tahawut iku alladzina kanu tahta aqdamin nasi, di bawah standar manusia. Sementara tahawut itu adalah orang-orang yang kompetensi moralitasnya justru buruk. Orang yang buruk justru dianggap baik karena menjadi umum. Sementara orang yang baik dianggap buruk karena tidak menjadi umum. Wa minha lan iku termasuk tanda kiamat, latakumu tidak akan terjadi apa saatu hatta takhruja, sehingga keluar sapa sabuna 70 orang apane kadzaban, para pendusta. Kultu sabuna tentu tidak menyebut jumlah ya. Kalau dalam bahasa Arab, tradisi Arab itu akeh, banyak, itu disebut biasanya diistilahkan dengan 7. Sehingga kalimat 7, kata 7 itu tidak mesti menunjukkan angka. Kayak kita akeh toh, kita ngomong akeh kan, piro Mbak? Pokoknya 1000 luwih lah. 1000 itu kan 1000. Kalau tradisi Jawa kan mengatakan 1000 itu tidak menunjukkan angka, tapi menunjukkan bahwa itu banyak banget. Karena itulah Quran mengatakan 7 kali bumi, 7 kali surga. Itu belum tentu juga menunjukkan surga itu tingkat 7. Bisa juga lebih dari itu. Karena itu menunjukkan kata, menunjukkan istilah banyak. Nabi dikatakan nanti akhir zaman akan keluar 70 pendusta. Itu tidak menunjukkan 70 jumlahnya. Itu artinya pendusta yang luar biasa banyak. Kultu, kemudian nanya sapa kita, wama ayatuhum. Wama lan iku apa ayatuhum utai tandane kadzaban. Para sahabat kemudian nanya, Kanjeng Nabi, tanda-tanda mereka apa? Kala jawab sapa Nabi, ya tunakum, akan datang sapa sabuna tadi kum ing sira bisunatin, kelan nggawa tradisi. Lam takunu kang ora ana sapa sira iku alaiha ing atase sunnah. Kata Nabi, orang-orang akhir zaman pendusta tadi akan membuat tradisi baru, sunnah baru yang itu tidak dikenal pada masa Nabi maupun sahabat. Ya tagoyaruna, yang akan merubah sapa mereka biya kelawan tradisi as-sunnah tadi, sunnatakum ing sunnahmu. Mereka akan membuat ajaran baru. Kayaknya sekarang mulai muncul. Faida ra'aitumu, kata Nabi, ketika kamu melihat ing tradisi baru tadi, fastanibu, mongko menjauhono sapa sira ing mereka.
Kita lanjutkan. Wa minha lan tanda kiamat iku idza dhuhara nalikane tampak apa al qaulu ucapan wa husnul amali wa hazuna lan jadi hazanah apa hazanah gudang opal amalu amal wa talafat lan jadi rukun alus apa al sinu ucapan tetapi wah talafat lan dadi permusuhan apa al qulubu hati kata Nabi begini nanti akhir zaman itu sangat mungkin terjadi dengan perilaku orang tutur katanya itu lembut banget, halus. Tapi sebetulnya hati mereka tidak saling tahu. Saya kira tahu kita diajari apa itu body language ya. Jadi cara berjalan, cara berbusana, cara ngomong. Kalau ada tamu kita diajari apa yang bisa kami bantu. Kan halus banget. Tapi sebetulnya hati kita kan kalau aneh wong teko selamat datang, selamat berbelanja. Formalnya senyum, sapa, apalagi. Jadi Nabi mengatakan ucapannya halus banget. Perilakunya baik, tapi ikhtalafat al-qulub. Tapi sebetulnya perilaku itu tidak muncul dari hati. Itu hanya karena SOP-nya begitu. Kita kayaknya begitu. Kalau Anda ke bank, itu kan apik banget toh. Kita diajarkan SOP-nya begitu. Kalau kita masuk ke pusat pembelanjaan, SOP-nya kita disapa dengan baik. Kalau nggak disapa, kita dapat gratis Indomie. Kan begitu. Kenapa mereka begitu? Karena SOP-nya begitu. Tapi sebetulnya adalah ikhtalafat al-qulub. Itu dilakukan bukan karena dorongan hati, tetapi karena tuntutan pekerjaan. Wa qata'a lan menjadi putus sapa kullu dzirahimin setiap orang yang menjadi keluarga rahimahu ing anggota keluarganya. Hubungan kekeluargaan menjadi jauh. Sekarang kayaknya begitu ya. Dulu zaman biyen kita itu antar misanan apa misanan? Sepupu ya, minduan, dua pupu, kita tuh akrab. Terus saiki itu Anda kenal dengan sepupu Anda? Kayaknya enggak. Kadang dua pupu wis adoh. Kita hanya kenal saudara kandung. Itu aja toh. Karena mangane bareng. Tapi coba putrane Pak D, putrane Bule, apakah kita akrab? Salah satu tanda kiamat adalah kalau hubungan itu sudah semakin renggang. Kadang dengan ponakan aja nggak begitu care. Alasannya sibuk sendiri-sendiri. Fa inda dalika, kalau sudah terjadi begitu la'anahum, mongko bakal nglaknati hum ing mereka sapa Allah. Wa asammahum, lan akan membuat soma itu apa? Ini apa? Tuli. Wa a'ma, lan membuat buta sapa Allah absarahum. Karena itulah maka penglihatan mereka, pendengaran mereka menjadi tuli. Bukan tuli dalam makna fisik, tapi berarti tidak adanya kepedulian. Wa minha idzan annasu ta manusa iku adharu menampakkan al ilmu wa dhayya'u tetapi menyanyiakan al amala ing amal. Salah satu tanda kiamat yang disampaikan oleh Nabi, nanti banyak orang itu belajar, banyak menuntut ilmu. Sekarang dulu zaman mbah kita tamat SR itu udah bagus. SR itu apa ya? SD ya? SD. Zaman ibu kita itu cukup SMA. PGA aja udah jadi guru. Zaman Ustadz S1. Anda sekarang udah S2. Nanti anak kita sudah S3. Ilmu makin tinggi, tetapi wadaya'u. Tapi perilaku makin tidak sejalan dengan ilmunya. Wadaya'u lan podo menyanyiakan al-amala ing amal. Watahabu
lan podo asi-asian saling mencintai bil alsani kelan lesan. Ucapannya manis, tetapi watabagodu saling tidak sinkron fil kulubi ing dalam hati. Omongannya halus banget, tetapi ya hanya baik di ucapan, tapi hati kita tidak saling taut. Watakotou lan saling putus fil arhami. La'anamallahu andalika fa'asammahum, mongko kemudian membuat tuli sapa Allahu ing mereka wa a'malan menjadi buta apa absarahum. Kala mendika sapa Al-Baihaqi wa ghairihim. Al-amaratu itu tanda-tanda tadi yang mulai kemarin 3 hari kita bicara tentang tanda kiamat yang semua kemarin itu sihorun, itu tanda kecil. Kata Imam Baihaqi, apa yang disampaikan oleh Nabi yang sejak kemarin itu ternyata adalah indikator kecil. Wakot mado lan telah lewat apa aksaruha yang mayoritas tanda-tanda. Wa minha lan bakal datang apa kibarun. Tetapi wa minha lan iku setengah haking tanda kiamat kibarun tanda besar. Berarti kiamat itu ada indikator besar, ada indikator kecil. Ada tanda kubro, ada tanda suhro. Apa yang kemarin kita bicarakan, yang disampaikan oleh Mbah Hasim dalam hadis ini, semua hanya tanda kecil. Jadi artinya masih jauh. Nah, sekarang kita akan masuk tanda besar. Wal nahtimu lan mengakhiri sapa kita al hadis ing hadis al madhkurata bima rawahu. Sekarang kita akan diajarkan oleh Mbah Hasim tentang tanda besar dari kiamat berdasarkan riwayat dari Imam Muslim. Fi sahihi in dalam sahih Muslim an Hudzaifah saking Hudzaifah. Kala ngendika sapa Nabi, itala'a muncul sapa nabiyu nabi alaina ing atase kita wa nahnu haliutai kita ikutan nadzakar lagi orang yang berbincang-bincang. Suatu ketika kata Ibnu Hudzaifah, kami para sahabat lagi ngumpul. Kemudian Nabi tiba-tiba datang. Kemudian Nabi nanya, "Ma tadzakaruna?" Ma iku apa tadzakaruna berdiskusi sapa sira. Kalian ngomong apa toh? Ngumpul di sini. Kalau bahasa kita begitu. Qalu jawab sapa sahabat, "Nadzkuru berbincang sapa kita as-saata." Kanjeng Nabi, kami lagi berbincang tentang tanda kiamat. Qala kemudian dawuh sapa Nabi, "Innahas dune kiamat iku lan takuma." Tidak akan terjadi hatta tarauna. Sehingga melihat sapa sira qablaha sebelumnya asyra ayatin, 10 indikator. Nah, ini yang tanda besar. Berarti kalau sudah 10 indikator ini, kiamat sudah dekat. Yang tadi masih jauh. Apa itu? Wadakaro, mongko nyebut sapa Nabi 1, ad-dukhon, munculnya awan. Dukhon itu asap. 1, muncul asap. Kedua, wad-dajjal, muncul dajjal. Ketiga, wad-daubati, lan muncul binatang melata. Saiki urung ana ya binatang melata. Berarti cek ada. Itu 3. Keempat, watulu isyamsi, terbitnya matahari min maghribiha, dari arah barat. 4. Yang kelima, nuzuli Isa ibnu Maryam, turunnya Nabi Isa. Kemudian yang ke berapa? Seterusnya, wa Ya'jud wa Ma'jud, muncul Ya'jud Ma'jud, itu setelah Nabi Isa. Wa salasata khusufin, lan 3 kalau kita khusuf itu apa ya? Tanah yang ambles itu apa? Atau tanah yang apa, ambles itu bahasa Indonesia? Longsor. Nah, tanah longsor. Ada 3 tanah longsor. 1, khosafin fil masrik, longsor di barat. Kemarin ada yang lihat di YouTube longsor besar di Kutub Utara. Itu sampai pirang-pirang puluh mil
es di kutub utara yang longsor. Nabi mengatakan ada tanah longsor, satu longsor di daerah barat, mungkin di Amerika dan seterusnya. Kemudian yang kedua, longsor fil Maghrib, di daerah, yang tadi fil Masrik tadi di timur, mungkin di daerah kita ya, Asia gitu ya. Kemudian yang satunya lagi longsor di daerah barat. Yang ketiga, wahasifin bizazirah Arab, longsor besar di daerah Arab. Wa akhiru dzalika, terakhir, narun muncul api, tahruju yang keluar minal Yamani saking Yaman. Saya nggak tahu keluar api dari Yaman ini apakah berupa api atau api itu hanya simbol sebuah kerusuhan atau kerusakan. Akan muncul api dari Yaman. Tatrudu yang giring oponar ana saing menuso ila mahsari maring mahsar tempat kumpul. Dari mahsar dari Yaman kemudian orang akan tergiring kepada kelompok-kelompok tertentu. Kalau sekarang perang Yaman. Sekarang kan luar biasa tuh perang Yaman sampai hari ini antara Saudi dengan Yaman. Semoga ini bukan termasuk tanda kiamat. Tapi yang jelas 10 tadi. Nanti rinciannya akan kita lihat besok. Ini akeh banget masalahnya. Masih 2 pertemuan untuk tanda besar kiamat. Al-Fatihah. Fakihna wa fakihalana Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.